Oke, terima kasih kembali bersama kami Bitok Banjarmasin Post di Tribun Series bersama Bapak Eko Wahyu Nur Supianto dari peneliti UI UIN Antasari Banjarmasin. Mungkin kita lanjutin lagi Pak perbincangan kita ada sesi terakhir ini mungkin masyarakat mungkin agak bingung Pak, lembaga-lembaga mana yang kredibilitasnya tinggi, lembaga-lembaga mana yang dapat dipercaya. Mungkin Bapak bisa menggambarkan Pak bagaimana sih sikap masyarakat lah, bagaimana menilai lembaga-lembaga yang mungkin di bawah standar kita, bahwa ya seperti memberikan pendidikan kepada masyarakat, bagaimana sih Pak? Terima kasih. Jadi masyarakat tentunya ketika kita melihat baik itu di media sosial ataupun media publik, mungkin masyarakat itu tadi bisa mengeceknya kredibilitas lembaga melalui website URL. Kemudian kita juga bisa melihat siapa yang direkturnya, siapa direkturnya. Artinya misalnya direkturnya berbicara tentang data itu, tetapi hasil penelitiannya, artikelnya, direkturnya memang tentang itu, maka memang benar data itu yang dibangun untuk membangun artikel itu tadi. Nah kemudian apabila ada sebuah lembaga survei yang dia memang pure gitu ya, dia memang pure hanya data-data saja yang disampaikan, tidak ada artikel penelitian lebih lanjut, tidak ada tindak lanjutnya gitu ya, maka ini masyarakat harus berhati-hati. Artinya ini adalah survei-survei yang ditujukan untuk tadi menggiring opini publik, menggiring media publik sehingga seolah-olah kita terbaca atau terbawa ada di sana. Masyarakat tidak perlu khawatir sebenarnya di era media sosial digitalisasi ini untuk mengecek kebenarannya. Di media manapun kita juga bisa mengecek gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di data sebuah koran nasional aja, di era pemilu digital ini, data generasi baby boom gitu ya, baby booms yang usianya di atas 50-an itu mereka juga mengeceknya di websitenya. Apakah memang benar websitenya ini? Oh ini kok websitenya kok sederhana sekali, yang penting ada. Kemudian tidak dilampirkan testimoni, kemudian dia juga tidak mendapatkan dana hibah misalnya, dana hibah riset untuk mendapatkan pengetahuan tentang survei. Maka ini juga akan jadi pertanyaan kepada kita, apakah ini ada lembaga survei yang menggiring kita atau lembaga survei yang benar-benar memetakan kita. Nah sebenarnya mungkin kita bertanya-tanya, apakah benar sih survei ini hanya untuk para calon gitu ya. Sebenarnya ini juga untuk semuanya, namanya big data. Ini sebenarnya data ini juga bukan untuk calon, tapi juga untuk masyarakat sebenarnya. Jadi masyarakat bisa tahu siapa sih sebenarnya calon ini yang punya peluang. Mengapa dia kok punya peluang? Apa yang sudah dilakukan? Ini bisa langsung di cross check sebenarnya. Jadi data yang ditampilkan oleh lembaga survei ini bisa kita cross check kebenarannya. Sehingga siapapun nanti yang akan memenangkan pemilu 2024, kita sudah siap lahir dan batin. Jadi bukan hanya ini tidak akan mempengaruhi kita. Ini mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Ini akan nanti mempengaruhi. Makanya big data itu tidak pernah berbicara tentang politik, tapi dia akan berbicara tentang sosial dan ekonomi. Artinya ketika politik itu stabil, maka ekonomi kita juga baik, daya beli kita juga baik, pertumbuhan ekonomi kita juga baik kan gitu. Jadi masyarakat akan semakin melek dengan hal itu, masyarakat akan semakin tahu, sehingga harapan dari KPU itu dengan adanya lembaga-lembaga survei, tingkat keterpercayaan publik terhadap pemilu tinggi, tingkat pemilih di dalam pemilihan umum itu juga tinggi, sehingga anggaran negara yang dikeluarkan itu sebanding dengan pilihan publik dari masyarakat tadi itu. Artinya tidak ada lagi suara-suara menyatakan saya tidak memilih si A gitu ya, tidak memilih si A, tapi saya harus mengikuti. Nah itu tadi bersifat karena tadi kita bersifat sudah dikasih tahu gambaran, kita tidak ada pilihan, ya sudah itu gitu ya. Jadi itu pilihan kita gitu ya, pilihan kita ya. Terpaksa aja gitu ya. Gitu. Nah mungkin gambar-gambar itu mungkin bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sih menilai gitu, bukan milih ya, menilai lembaga-lembaga mana yang mungkin yang kredibilitasnya tinggi, yang dipercaya juga. Mungkin itu aja Pak, mungkin perjalanan hari ini. Oke, terima kasih. Beberapa yang mungkin
nanti kita sampaikan lagi beberapa waktu yang akan datang. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Eko atas Terima kasih. kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Demikian acara Bitok kita hari ini. Kita lanjutkan dengan Bitok berikutnya. Terima kasih atas perhatian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.